with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to podcast Backstory. Kenalin, nama aku Mahesa Dan aku Aira sebagai host di sini yang akan mendampingi Mahesa di podcast kali ini. Aku jadi gak sabar nih mau podcast. Kita ngobrolin apa ya? Apa ya? Soalnya semalam aku habis bad mood nih. Kenapa tuh? Gara-gara semalam kepikiran kenapa aku gak chat mantan aja ya. Waduh, baru mulai nih. Kok udah bahas masa lalu? Ngomong-ngomong soal masa lalu, aku ada nih kerajaan yang disebut maritim. Hah? Emang ada? Ada loh. Tapi kayaknya kalau kita ngobrol berdua kurang seru nih. Iya nih, sepi. Gimana kalau kita panggil teman-teman kita? Boleh, tapi gimana caranya? Nah, aku tahu nih. Apa tuh? Ikutin aku ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Nah, jadi ini dia teman kita yang bakal kita ajak ngobrol tentang kerajaan Sriwijaya. Halo Berna. Halo Sedeng. Halo Sabda. Halo Aira. Nah, berhubung teman kita udah datang, jadi kita mulai dari basic dulu ya. Safira, kerajaan Sriwijaya itu asalnya dari mana sih? Nah, jadi kerajaan Sriwijaya itu muncul pada abad ke-7. Pusatnya diperkirakan di Palembang. Kita biasanya tahu dari prasasti. Prasasti yang kita tahu yaitu Kedukan Bukit. Prasasti itu tulisan yang kayak zaman dulu, bukan sih? Nah, betul. Prasasti itu tulisan yang zaman dulu. Biasanya di situ ada tulisan dan ada tokoh-tokohnya. Tokoh yang terkenal yaitu Dakun Tahyang. Ia menjadi salah satu tokoh penting di kerajaan Sriwijaya. Kalau boleh tahu, dia ngapain tuh? Dia itu melakukan semacam perjalanan, semacam ekspedisi gitu. Nah, lalu menguasai keseluruhannya dan mulai berkembang. Oh, jadi awalnya nggak langsung gede ya? Iya, nggak langsung gede. Itu dimulai dari kecil dan juga karena lokasinya strategis ya, cukup strategis. Jadi dia mungkin cepat naik juga. Strategis kayak gimana tuh? Jadi gini ya, bayangin aja Sriwijaya itu ada di jalur India dan Tiongkok. Jadi kapal-kapal dagang itu pasti lewat situ. Ya. Oh, jadi kayak jalan tol internasional gitu ya? Iya juga ya, bisa lah ya. Nah, itu dia. Jadi siapapun yang menguasai di situ otomatis punya pengaruh yang besar. Oh, berarti Sriwijaya pintar banget ya manfaatin lokasi. Iya, bayangin ya mereka juga punya armada yang sangat kuat banget. Seberapa kuat apa sih emangnya? Mereka punya armada yang bisa mengontrol Selat Malaka. Oh, jadi kayak bos laut gitu ya? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi aku kepikiran nih. Kalau ada kapal yang lewat, ada aturan atau pajak yang masuk gak sih buat kapal yang lewat? Nah, kemungkinan besar tuh ada, karena kerajaan maritim seperti Sriwijaya itu biasanya narik pajak ataupun biaya untuk kapal yang lewat. Oh, berarti mereka dapat pemasukan juga dari situ ya? Ngomong-ngomong, barang yang diperdagangkan apa aja sih? Biasanya ada rempah-rempah, emas, kapur barus, dan juga hasil hutan lainnya. Rempah-rempah tuh yang buat bangsa Eropa datang ya? Iya, itu salah satu alasannya. Berarti Sriwijaya ini penting banget ya di dunia perdagangan waktu itu. Penting banget, bahkan bisa dibilang jadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Aku jadi penasaran deh. Kapal-kapal itu cuma lewat doang atau juga singgah lama? Banyak yang singgah, ada yang mereka tukar barang, bahkan ada yang tinggal sementara. Wah, jadi ramai ya? Nggak kebayang ya gimana ramainya di sana. Iya, penuh kapal, suara orang jualan, dan banyak berbeda-beda bahasa. Wah, jadi kayak pasar besar ya? Lucu di situ. Dan itu juga jadi tempat pertukaran budaya.
Berarti budayanya Sriwijaya campur-campur ya. Iya, campur-campur. Ada dari pengaruh India, Tiongkok, dan budaya lokal lainnya. Selain perdagangan, Sriwijaya juga terkenal di bidang agama ya. Iya, terkenal di bidang agama Buddha. Serius sampai segitunya? Iya, bener banget. Karena Aising dari Tiongkok juga datang ke sana untuk pembelajaran. Berarti udah kayak kampus internasional ya. Iya, bener banget. Bahkan ada orang datang untuk belajar, bukan untuk cuma dagang doang. Aku jadi kebayang Sriwijaya tuh hidup banget ya suasananya. Iya, bener banget. Lengkap dengan ekonomi, jalan, pendidikan, ada budaya yang berkembang banget. Kalau masyarakatnya sendiri gimana? Nah, itu kebanyakan ada yang di bidang laut dan juga pedagang, tapi rata-rata juga ada yang menjadi pengrajin ataupun petani. Berarti gak semua orang di kapal ya? Enggak lah. Sriwijaya juga punya hubungan dengan kerajaan lain kan? Iya, mereka punya hubungan luas dengan kerajaan yang lain. Berarti mereka pintar menjaga hubungan ya? Betul banget. Go. Tapi semakin besar kerajaan Sriwijaya, pasti makin besar juga tantangannya. Iya, banyak banget yang mau ngejatuhin mereka. Terus akhirnya Sriwijaya mulai turun juga. Karena serangan dari luar dan jalur perdagangan berubah. Oh, berarti mereka kehilangan posisi penting ya dong? Iya, itu yang bikin menurun pengaruhnya. Kalau dipikir-pikir dari kecil jadi besar, terus turun lagi. Kayak kehidupan ya? Iya ya, sejarah emang gitu. Menurut kalian, apa sih yang bikin kerajaan Sriwijaya sukses di awal? Mungkin karena lokasi, strategi, dan kemampuan yang memanfaatkan kekuatan lautnya. Pelajaran banget sih ini. Iya ya, pelajaran penting banget nih buat kita. Oke, sebelum kita tutup, satu kalimat dari masing-masing narasumber. Boleh dipersilakan untuk Bernard terlebih dahulu. Kekuatan laut itu adalah kunci dari kejayaan. Kalau dari aku sih, Sriwijaya itu menjadi pusat Nusantara pembelajaran dan ilmu. Sriwijaya adalah cahaya kejayaan Nusantara, kedatuan bahari yang menguasai lautan dan perdagangan Asia Tenggara dari Sumatera selama berabad-abad. Raksasa maritim, Sriwijaya pada abad ke-7 telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama Buddha yang disenggani hingga ke India dan Tiongkok. Dengan kekuatan lautnya yang tak tertandingi, Sriwijaya berhasil menguasai urat nadi pelayaran internasional, Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai pusat perdagangan rempah yang makmur. Didirikan oleh Dapun Tayang pada abad ke-7, Sriwijaya adalah bukti gemilang bahwa Nusantara pernah menjadi mercusuar peradaban bahari di Asia Tenggara. Sriwijaya, sebuah nama yang berarti kemenangan gemilang, adalah pilar sejarah yang memperlihatkan kehebatan maritim Indonesia di masa lampau.
tidak terasa nih ya, kita sudah berbincang banyak tentang kerajaan Sriwijaya. Aku jadi makin paham nih apa itu kerajaan Sriwijaya. Terima kasih juga buat Bernard dan Safira yang sudah berbagi cerita luar biasa mengenai kerajaan Sriwijaya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengar podcast kami. Cukup sekian dan terima kasih. Ada apa nih? Temen kita ada yang mau pantun nih. Wah, Boleh, apa tuh? Apa ya? Coba. Desmond. Makan pempek di pinggir musik. Cakep. Sukanya pedas, bikin lagi. Cakep. Cukup sekian obrolan hari ini. Salah kata, hilaf, mohon dimaafkan. Cakep. Namanya kita satu lagi. Apa tuh? Ikannya udah berapa aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.